إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين الحقبتين بها مقام رفعة من الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم وما يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi waqafa alladzi wa'adal muttaqina jannatal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi dhawis sidqi wal wafa. Amma ba'd faya ayyuhal hadirun usikum nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudaraku ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada henti-hentinya mari terus kita semangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan
nikmat, taufik, rahmat, dan hidayah. Sehingga di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari ini, kita dapat menjalankan tugas sebagai orang muslim laki-laki, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah tentunya. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan tiada henti kita terus banyak-banyak sholawat, mengamalkan sunnah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, qudwah, panutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya tentunya insyaallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Khatib berpesan pada diri khatib yang dhaif ini, pada hadirin sekalian, mari terus berupaya sekuat diri mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka hendaklah kalian berbekal, bekal terbaik adalah ketakwaan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan tema khutbah, yakni golongan orang yang tidak akan mencium harumnya sorga. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sorga dan neraka adalah urusan gaib, wilayah keimanan kita. Suka nggak suka, percaya tidak percaya, yang pasti dalam narasi Al-Quran banyak tek-tek ayat membicarakan tentang surga, juga membicarakan tentang neraka dan siapa penghuninya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita beramal soleh, beriman, bertakwa, tentunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, yakni surga. Sebaliknya, ketika kita durhaka, bermaksiat, senantiasa mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, maka konsekuensinya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menyebutkan kata-kata surga yang dalam bahasa Arab disebut jannah, jamaknya jannat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan gambaran surga di dalam Al-Quran begitu banyak. Ada ayat yang sangat populer, jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya surga itu bagaikan kebun-kebun, taman-taman yang indah yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Mungkin sangat sederhana kalau gambaran surga ditunjukkan untuk orang Indonesia, di mana Indonesia destinasi wisata, keindahan alamnya luar biasa, pegunungannya yang hijau royo-royo, banyak air terjun, banyak sungai mengalir. Namun beda konteksnya ketika ayat ini hitopnya adalah orang Arab kala itu, di mana curah hujan mungkin setahun sekali, hanya 2 kali, tidak ada pegunungan yang banyak hutannya, tidak ada aliran-aliran sungai, yang ada adalah gunung bebatuan dan gersangan pasir yang menyahara di mana-mana. Tentunya ketika gambaran surga digambarkan seperti itu, begitu sangat menakjubkan menurut kalangan orang Arab yang jarang melihat keindahan alam seperti di Indonesia tentunya. Namun toh demikian, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadits qudsi Allah sampaikan apa itu surga. Surga itu yakni a'dadtu li ibadiyas sholihin, kusediakan untuk hambaku yang soleh. Darun nikmah, berupa tempat kenikmatan, yakni al-jannah, yaitu surga. Mala ainun ra'at, suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wa ma khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam pikiran dan hati manusia. Itulah gambaran surga.
Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saking indahnya, saking nikmatnya, tentunya tidak bisa dibayang-bayangkan. Kenikmatan surga tidak seujung kukunya kalau kita bandingkan dengan kenikmatan surga. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannah wan Nar, ketika bidadari surga berkeringat, satu tetesan keringat saja jatuh ke bumi, niscaya seluruh ruangan bumi akan harum kasturi. Begitu indahnya. Namun toh demikian, saudaraku yang dirahmati Allah, saking indahnya pun surga, dalam beberapa riwayat Imam Al-Munawi menceritakan bahwa surga itu harumnya setidaknya ada 5 riwayat. Ada yang mengatakan 400 kilo ataupun 400 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 1000 tahun perjalanan, harumnya sudah tercium. Maka saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali di halaman 73 pernah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan harumnya bau surga, bahwasanya tanda ia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun toh demikian, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok orang yang jangankan masuk surga, ia mencium bau harumnya saja tidak. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Yang pertama adalah kelompok orang akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tua, kata Imam Al-Ghazali, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga, kata Imam Al-Ghazali, dikatakan 100.000 tahun bisa tercium. Mi'atu alfi amin, 100.000 tahun bisa tercium. Namun tidak diberikan yang pertama untuk orang yang kualat ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, patut kita renungkan bahwa adanya kita karena ada sebab kedua orang tua kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala hubungannya dengan menciptakan manusia, hubungannya dengan rezeki selalu melibatkan bahasa domir nahnu. Sebagaimana dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menggunakan kata-kata khalaqnal insana, kami menciptakan. Kenapa menggunakan bukan aku menciptakan? Karena Allah melibatkan manusia dalam proses penciptaan generasi makhluk berikut-berikutnya. Beda dalam konteks Adam. Maka Allah selalu mengatakan kami, karena melibatkan manusia. Sementara dalam Al-Quran lain dikatakan nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada manusia. Dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan membunuh anak keturunanmu karena takut akan makan bersamamu. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Kenapa Allah senantiasa mengatakan kami? Karena rezeki itu kita memang harus bertawakal, tapi ada proses keterlibatan manusia dalam ikhtiar untuk menjemput rezeki. Ketika kita tawakal tanpa berproses, bahwa yakin Allah yang akan mengasih rezeki, kita hanya berpangku tangan, kita hanya duduk manis, kita hanya tidur, maka itu menyalahi aturan ilahiyah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dahulu kala Rasulullah SAW kedatangan tamu dari kalangan sahabat. Kala itu sahabat naik onta di Madinah. Ketika bertemu Rasul, "Hai sahabatku, dengan apa engkau tiba di sini?" "Dengan mengendarai onta." "Di mana saat ini onta kamu berada?" Apa kata sahabat? "Saya tawakal kepada Allah, saya taruh di depan sana." "Sudah diikat?" "Belum." Maka kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, "Kembalilah, ikatlah, baru kamu tawakal." Itu artinya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ini ikhtiar baru tawakal, doa baru tawakal. Jangan tawakal tanpa ikhtiar dan seterusnya, maka itu adalah harapan palsu alias nonsen. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, siapa
yang tidak bakal mencium bau surga, kata Imam Al-Ghazali, akun liwalidayh, orang yang kualat sama orang tua. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang senantiasa beriringan, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kemudian ada ayat yang sering kita jumpai, setidaknya ada 10 ayat, wabil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana, sembah Allah, jangan sentuhkan ia dengan apapun, dan terhadap orang tua berbuat baiklah. Ini ayat yang banyak sekali, selalu beriringan. Makanya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada manusia yang hebat kecuali ia berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, berbaktilah engkau kepada orang tuamu hari ini, karena kelak gantian anak kita pasti akan berbakti pada kita. Manakala kita jumpai anak-anak kita agak susah diatur, bantah sama orang tua, tentunya ini menjadi catatan, adakah dosa masa lalu kita yang kita mungkin dulu belum maksimal dalam berbakti kepada orang tua. Ini menjadi evaluasi, sehingga tidak senantiasa menjustifikasi anak kita bahwa anak kita kualat, anak kita durhaka. Apa kata Umar bin Khattab tatkala kedatangan tamu tetangganya? Ya Amirul Mukminin, anakku itu nakal, anakku kurang ajar, anakku jahat, macam-macam. Umar bin Khattab ketika dimintai pendapat, langsung ia mengatakan, laqad aqaqtum qabla ayauqa alaih, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Artinya perlu renungan, ketika ada yang tidak beres, kita evaluasi, introspeksi, muhasabah diri tentunya. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak bakal mencium bau surga? Yakni kata Rasulullah SAW sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Syekhun Zanin, orang yang sudah tua, sudah umur, namun ia tidak segera tobat, malah melakukan dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut susah untuk kita bertobat dari kebiasaan tersebut. Walaupun dalam teksnya Syekhun Zanin artinya orang tua yang berbuat zina. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada beberapa fase kehidupan ini yang kita lalui. Pertama, kita dalam keadaan lemah, dicipta oleh Allah. Tatkala usia 0 tahun sampai 10 tahun perlu pendampingan orang tua. Ketika 10 tahun sampai 50 tahun atau 60 tahun itu masa kuat-kuatnya. Ketika 60 tahun sampai dijemputnya ajal menghampiri kita, tentunya mungkin kita sudah dalam keadaan rentah, lemah. Itulah fase-fase kehidupan. Nah, tatkala kita masih kuat-kuatnya, tentunya maksimalkanlah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lemah, baru akan menyadari betapa peribadatan yang tidak sempurna ketika kita lakukan dalam keadaan lemah. Namun toh demikian Allah Maha Rahman Maha Rahim, ketika orang yang sudah uzur, bayangkan berbuat maksiat, bagaimana hendak kembalinya? Sementara ulama meneliti, menganalisis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan hendaklah ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, maka hendaklah ia mendoakan kedua orang tuanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada rahasia di balik usia 40 tahun. Kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun? Banyak orang sukses, syarat menjadi hakim harus umur 40 tahun seumpamanya. Karena ada rahasia, ketika orang di atas umur 40 tahun, kebiasaan buruknya mendominasi jiwanya, mendominasi kebiasaan buruknya, maka akan kebawa kepada kematian. Tetapi kalau sudah usia 40 tahun, mapan ekonominya, mapan agamanya, mapan keimanan dan ketakwaan, tentunya pada akhirnya akan kebawa wafat, husnul khotimah. Makanya pantas orang yang tidak mencium bau surga ketika orang yang sudah tua renta berbuat dosa besar, salah satunya zina dan seterusnya. Dan ini susah untuk kembali. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga,
Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qati'un rahim, orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahmi, dia terancam tidak mencium bau surga. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad Subakir dalam kitab Papiru Ilallah pernah mengatakan, kitab tersebut membahas tentang tanda kiamat sugro dan tanda kiamat kubro. Salah satu tanda kiamat sugro yang sudah berada di ujung mendekati kubro itu bila orang lain menjadi saudara, saudara menjadi orang lain, karena putusnya tali hubungan silaturahmi dengan berbagai macam sebab. Mungkin sebab warisan, mungkin sebab kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi, kurangnya merajut ukhuwah dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam hadits qudsi, saya akan putus hubungan, kata Allah, kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka ia siap putus hubungan dengan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pantas Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ar rahmi, tidak bakal masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang terakhir, saudara yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mencium bau surga? Yakni man jarra saubahu tahta ka'bain, orang yang menyeret gamisnya, bajunya ataupun sarungnya di bawah mata kaki, khoila, tapi karena sombong. Di dalam Bukhari ada ujung hadis yang mengatakan khoila. Khoila itu artinya sombong. Banyak saudara-saudara kita yang gagal dalam memahami teks hadis ini. Ada yang ditelan mentah bahwa orang yang memanjangkan sarungnya ataupun jubahnya ataupun celananya di bawah mata kaki maka termasuk neraka, sebagaimana teks zohirnya hadis. Ternyata Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki, ulama ahli mazhab itu mayoritas berpendapat bukan karena panjang pendeknya di atas mata kaki ataupun di bawah mata kaki, tetapi adalah karena ilatnya, tendensinya, motivasinya adalah kesombongan. Khoila ini sudah dianalisis oleh beberapa ulama. Pernah suatu hari para alim ulama berkumpul di rumahnya Imam Hanafi. Ketika itu Imam Hanafi seorang ulama yang terkategori sangat kaya. Bajunya saja harganya 400 dinar. 1 dinar hari ini 5 juta. Kala itu dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Kebetulan jubahnya sampai bawah mata kaki. Langsung para sahabat berkomentar, orang yang berpendapat mazhab zohiri, ya Syekh, Anda seorang ulama besar, kenapa dandananmu begitu sangat setir dan luar biasa, sampai engkau memakai pakaian mahal, sampai miliaran pakaian yang dipakai, bahkan sampai panjang itu. Hal nasita hadisan, apakah kamu lupa sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang, mengharamkan orang yang berpakaian melebihi mata kaki? Apa jawab Imam Abu Hanifah, seorang ulama ahlul hadis, yang mengatakan, lastu misla hada, saya bukan termasuk hal itu, karena hal ini masalah tentang panjang ataupun pendek baju ataupun gamis celana yang kita pakai bukan karena soal panjangnya, tapi karena khoilaknya, karena kesombongannya. Bisa jadi orang pakai celana 1 lutut sombong karena betisnya besar, seksi dan seterusnya. Boleh jadi orang yang cingkrang juga ada sedikit kesombongan, ataupun yang panjang juga ada sombongnya. Maka konteksnya adalah bukan panjang pendeknya, tapi nyaman ataupun tidaknya, karena pakaian disesuaikan dengan kondisionalnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i pun, Imam Asy-Syafi'i berkomentar demikian. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita memahami agama, jangan gampang menelan Al-Quran hadis secara mentah-mentah tanpa didukung pendapat-pendapat ulama yang kompeten, syarah,
tafsir dan lain sebagainya, sehingga langsung kita menjustifikasi bahwa orang yang tidak seperti itu sesat, bukan umatnya Rasul. Sebagaimana pernah kejadian tahun 2000 di daerah Natal, ada seseorang mampir sholat zuhur menggunakan celana lepis sampai bawah mata kaki cuma 2 cm. Ada yang negor, apakah kamu umatnya Muhammad? Tentunya pertanyaan itu menyakitkan saudara kita. Mungkin dia membaca hadis secara tekstualnya, tidak kontekstual, tidak didukung dengan perangkat-perangkat ilmu lainnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, dewasalah kita dalam memahami agama secara komprehensif, secara utuh, biar tidak merasa paling benar, merasa paling soeh dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Intinya adalah surga itu hak adanya, benar adanya. Nikmat surga itu benar. Keindahan surga luar biasa, baunya surga luar biasa. Tidak diberikan satu untuk orang yang durhaka pada orang tua, pemutus tali silaturahmi, sudah tua tidak tobat malah berbuat maksiat, bergelimang dosa, dan tentunya orang-orang yang sombong, baik sombong terhadap dirinya, sombong pada Allah, sombong kepada saudara-saudaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لنا درجات كفر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم. يا الله يا دافع البلاء ادفع عنا كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة من بلدنا إندونيسيا هذا ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد. سووا صفاكم بين الأسماء والسفن كما سمعنا.